Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Salam dan salam terima kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabat sekalian. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini guru kita, ustaz kita, Bapak Ustaz Muhammad Dahri berkenan hadir mengikuti daurah kita. Dan insyaallah pada kali ini kita akan mendapatkan satu materi tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah atau bab janaiz, yang insya Allah nanti akan beliau sampaikan teorinya, kemudian nanti prakteknya akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman dan mungkin saya membantu beliau nantinya. Langsung saja kita ke acara inti yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Muhammad Dahri. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Al-Muqarrabin Rawalumbu, Kota Bekasi. Semoga pertemuan dan keberadaan kita di tempat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab Allah menyatukan kita di dunia ini dalam kebaikan sampai di akhirat di surga Firdaus nantinya sekeluarga dan anak-anak keturunan kita. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa setiap yang hidup harus mati. 3 kali Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Kalaulah ada makhluk yang dikekalkan hidupnya, maka manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang dikekalkan, tapi ternyata meninggal juga, wafat juga. Jadi tuntunan beliau yang menjadi rujukan syariat Islam inilah yang kita sekarang ini kita gali, bagaimana menangani kalau ada yang mendahului di antara kita. Dan ini gampang sekali. Pertama, jika yakin sudah meninggal, medis sudah mengatakan sudah wafat, ya kita ambil dan kita mandikan. Segera mandikan, karena Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Karena kalau baru meninggal, sudah pasti meninggal ya. Yang pertama-tama kita siapkan dulu apa? Air secukupnya, jangan berlebih-lebihan, karena Anda melihat sebagian teman-teman praktisi pemandian jenazah itu berlebih-lebihan di dalam menyiapkan air, padahal tidak habis. Ya cukup yang kira-kira. Pertama, kita siapkan daun sidri, daun bidara, berapa ember. Kocok daun bidara, masukkan. Kemudian siapkan juga 1 ember untuk membilas paling terakhir, nanti dicampur dengan kapur barus. Ingat, kehormatan setiap muslim saat hidup berlaku sampai dia meninggal dunia juga. Kalau selama hidupnya kita tidak boleh melihat auratnya, ya itu berlaku juga ketika dia sudah meninggal dunia. Walaupun kita pegang auratnya ketika menceboki nantinya, baik kubulnya maupun duburnya, tapi tidak dilihat, cuma dipegang untuk dibersihkan. Sebagaimana kita membersihkan diri kita kalau buang air kecil atau buang air besar. Begitu. Pakai sabun bersihkan.
Jadi kita ambil mayatnya, sebelum mengambil mayatnya siapkan dulu ukuran apa? Kain kafan yang memadai, 3 lembar. Berikan wangi-wangian semua, dan ini akan kita bahas nanti setelah selesai memandikan. Tapi sebaiknya sebelum memandikan ini sudah ada. Saat memandikan mayat dan kita sudah membuka pakaiannya, ingat, letakkan satu bahan tebal, biasanya handuk ya, yang menutupi antara kedua lututnya sampai pusarnya, supaya kemaluannya tidak terlihat kelihatan. Yaitu harus kita tutupi. Dan batasi orang yang memandikan. Siapa yang mewakili keluarga, kalau laki-laki, laki-laki, kalau perempuan, perempuan. Jangan banyak yang ikut-ikutan, yang tidak berkepentingan ikut-ikutan di situ. Ngomel apa, memberi arahan, padahal dia tidak tahu apa-apa. Karena yang ditugaskan ini adalah orang yang sudah paham dengan tuntunan Rasulullah tentang memandikan mayat. Copot semua pakaiannya dengan pelan-pelan. Kalau ada yang susah, ingat, boleh digunting. Termasuk di sini, biasa ada mayat di rumah sakit, kita dikagetkan ternyata untuk mengeluarkan apa ini yang dipakai untuk mengeluarkan air kencing nih. Ya, itu belum dicabut oleh medis. Ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kalau memang tidak bisa kita ini panggil dokter. Dokter bagaimana cara? Kalau dokter mengatakan potong saja, potong saja alat itu. Jangan dipaksakan. Kehormatannya sebagai mayat muslim tetap harus terjaga. Kita harus memperlakukan dengan penuh kehormatan dan penuh dengan sikap lemah lembut. Mulai cebok depan belakang, bersihkan dengan sabun yang wangi. Kemudian memulai anggota wudhunya, kedua tangannya. Jadi seperti kalau kita berwudhu, kita beginikan. Kalau tangan kanan dia, berarti tangan kiri kita yang beginikan. Kalau tangan kiri dia, kita beginikan dengan tangan kanan. Mulai di sini. Lalu mulai bersihkan mulutnya. Seperti kalau kita berkumur-kumur. Supaya air tidak masuk, miringkan dulu mayatnya. Gosok. Kemudian lubang hidungnya, dan kemudian wajahnya. Lalu ini sampai siku. Seperti kalau kita berwudu. Usap kepalanya, telinganya, kemudian kedua kakinya, kanan dan kiri. Kalau kita berwudu kan begini kan? Memakai ini, ya begitu juga. Kita memperlakukan dia sampai di sini. Kemudian mulai menyiram bagian kanan. Lalu ke kiri, pakaikan sampo, sabun, seperti kalau kita sendiri memandikan diri kita. Lalu bilas. Ini air yang dipakai membilas adalah air yang sudah bercampur dengan kapur barus. Setelah dibilas sabunnya, samponya, satu. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Mulai lagi anggota wudhunya, seperti tadi, sebanyak 3 kali, lalu keringkan pakai handuk seperti kita sendiri kalau masih hidup habis mandi. Lalu tadi ini sudah selesai ya, 3 ini. Bagaimana andaikan saat memandikan mayat itu ternyata ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan cairan? Itu ingat ya, haram hukumnya menceritakan kepada orang lain apapun yang terjadi di situ. Kalau Anda merasa jijik, jangan menampakkan rasa jijik di situ, dan jangan ketika nanti sudah selesai keluar sambil begini. Tidak, nampakkan perasaan khusyuk kepada Allah bahwa alhamdulillah kita sudah memandikan. Jadi ini pahalanya ya, besar sekali. Untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, kirat emas sebesar gunung nantinya itu, ya harus ikhlas dan bersabar untuk menutupi aibnya. Jangan ceritakan. Kalau ada bau-bau yang tidak enak, jangan diceritakan.
Makanya supaya kita tidak ini, bagi yang memiliki kemampuan menyalakan ini daun apa ini kayu gaharu, nyalakan di setiap sudut di tempat ini supaya bau-bau yang tidak enak itu kita tidak rasakan. Kalau bisa kita sendiri memakai wangi-wangian supaya teman-teman kita itu bersemangat saat memandikan mayat. 3 kali ya. Selesai Pak ya? Ada pertanyaan? Pakai masker gimana, Ustaz? Boleh, maskernya kasih juga wangi-wangian, boleh. Begitu juga kali kita memandikan pakai ini, sarung tangan. Seperti yang dipakai medis kalau ada yang melahirkan dan lain-lainnya. Kalau yang ini katanya harus dikontakkan keluar. Saya mendapatkan pengajaran dari murid Syekh Al-Albani bahwa itu kalau dia hidup, Anda mau melakukan itu tidak. Kalau itu jangan mati. Tidak usah. Kalau memang ada di duburnya itu kita dapatkan ada taiwe, cuma itu yang kita ini, yang kita bersihkan. Beda halnya kalau dia lama sakit, kemudian keluar tadi, kita usahakan dulu, jangan nggak perlu ditekan. Yang keluar saja kita perhatikan, setelah kita rasa sudah cukup, sumbat pakai kapas. Kemudian kapas, nanti kan kalau ini kalau terjadi seperti itu ya, boleh memakai pempas nantinya atau memakaikan apa di tempat duburnya ketika kita baringkan di apa? Kapas yang tebal di bagian duburnya atau di bagian tubuh yang ada darahnya. Begitu. Boleh kalau memang cairan itu selalu keluar. Kalau ada yang lebih tebal dari pempas juga nggak apa-apa. Tidak mesti bagian sini ya, bagian tubuhnya atau dari kepalanya juga sama. Bisa dibalut sebelum dikafani, boleh. Ya Pak. Itu tadi Pak Ustadz, kalau mau mewudukan itu kan dimiringin, itu ke kanan apa ke kiri bebas? Bebas. Ini kan ketika ini, iya, karena sama. Maksudnya supaya air tidak masuk ke tenggorokannya. Iya Pak. Ustaz, apa yang mengeluarkan kotoran itu kan ketika mayat sedikit agak dinaikkan, kemudian perut ini agak sedikit diurut ya, pelan-pelan supaya kotoran itu keluar. Ada itunya? Tidak ada tuntunannya. Itu menurut Syekh Ali Musa, murid Syekh Al-Albani yang mengajarkan cara memandikan itu di Malang, di Hotel Erni dulu, dia katakan jangan, itu kezaliman terhadap mayat, tidak boleh menekan begitu. Tapi prakteknya Pak Ustadz, digituin ada yang keluar itu kotoran. Pada keluar ya. Tapi kan kalau hidup tidak mesti begitu. Apa harus bersih di dalam? Tidak juga kan? Enggak, dikhawatirkan ketika kafani keluar Pak. Ya itulah, ya ini diantisipasi kalau memang ada keluar ya disumbat. Memang biasanya itu diperlukan antisipasi seperti itu karena saya dapati juga di kalender itu ketika ada yang meninggal, dia lama ini penyakit apa ini, diabetes. Ketika dibawa angkat mayatnya dari rumah sakit, ada cairan keluar di sini. Nana bercampur darah, yang baunya itu ya luar biasa ya. Ini memang antisipasi hal seperti itu. Kita terkadang terpaksa mengantisipasi, menyiapkan apa? Kapas untuk menyumbat yang seperti itu. Jadi kalau sudah dimandikan dan ternyata kita anggap bersih, ternyata masih ada ya, pelariannya harus disumbat. Masa mau disiram terus sampai kapan? Nanti bonyok. Begitu juga kalau ada yang kecelakaan. Kalau memang dokter dari rumah sakit sudah memasang apa? Apa yang ya? Jangan, tidak usah dibuka, cukup membasahi yang dengan itu, tidak usah dipaksa harus dibasahi juga. Terjadi juga di kalender 2 bulan lalu nih, ada yang meninggal, kakinya itu apa? Diamputasi dan tidak lama diamputasi meninggal. Masih ada pembalutnya. Saya katakan jangan dibuka. Karena perempuan, saya bilang tidak usah dibuka. Karena ulama mengatakan yang begitu nggak usah dibuka. Karena itu ketika hidup tidak boleh Anda buka, ya matinya juga tidak boleh. Ya, jadi pelihara kehormatannya.
Sudah Pak ya? Ya. Ya Pak. Ada beberapa kali saya lihat setelah pulang dari rumah sakit kan biasanya sudah bersih, tapi di rumah itu seperti nggak yakin dimandikan lagi, gimana Pak? Harus ada konfirmasi pasti dari rumah sakit, karena rumah sakit terkadang ini tidak semua rumah sakit itu jujur Pak. Waktu corona juga begitu, katanya udah dimandikan atau katanya sudah katanya sudah diapakan, dikafani, ternyata tidak, cuma pembungkus plastik, dibuka plastiknya oleh orang masih pakaian biasa, tidak ada ininya, tidak ada kafannya. Banyak. Ustaz, kalau misalkan gadis ya, ini dia suka pakai giwang ini dicopot apa sih tetap? Semua yang bisa diambil kecuali gigi, kalau terlalu gigi emas ya. Kami memang perempuan berhak kan, kayak begitu. Yang bisa dibuka. Dan itu menjadi harta waris bagi pewarisnya. Kalau anak gadis kan ibunya dan bapaknya jadi pewarisnya juga, karena belum punya anak ya. Bapaknya dan ibunya pewarisnya, belum punya suami. Ya sudah Pak ya. Berarti antisipasinya lebih baik pakai pampers sekali ya, daripada nanti suatu saat mayatnya masih mengeluarkan sesuatu yang kan jadinya baunya nggak sedap atau apa gitu kan. Tapi begini Pak, catatannya ya, itu kan uang juga pampers ya. Kalau memang mayatnya bukan, dia cuma mayat biasa, tidak lama sakitnya, kemudian ketika dimandikan tidak ada ciri-ciri cairan yang keluar, tidak perlu menghabis-habiskan pampers tanpa ini. Begitu juga kapas yang biasanya tanpa alasan apa-apa sudah ada di situ, tidak perlu sebenarnya, kecuali yang memang jelas-jelas ada cairannya itu, karena itu kan mengganggu orang yang menurunkan yang nanti jenazah. Iya. Di makam. Iya Pak. Ya, lanjut Pak ya. Tadi kan kita katakan sebelum dimandikan siapkan 3 lembar kapan ya. Pastikan bahwa kapan itu bukan ukuran bendera. Ini sering sekali terjadi nih. Menyiapkan kapan ukuran bendera padahal yang meninggal orangnya gemuk. Tahu ukuran bendera Pak? Iya. Jadi ada memang 1,5 meter itu lebarnya kafan putih ya. Kemudian kita ukur dan lebihkan di atas kepala itu sejengkal lebih. Jangan berlebih-lebihan juga, karena dilarang kan berlebih-lebihan. Mayatnya kecil sampai 1 meter lebih ininya, atas kepala dan kakinya, jangan. Ya, jadi menurut tuntunan Rasulullah kita diperintahkan memberikan masing-masing 3 lembar itu wangi-wangian. Jadi ambil dulu 1, takkan baru kalau ada ini parfum diinikan. Atau kalau ini yang dibakar Pak, Gaharu. Ya gaharu ya, di atasnya gaharu kita ginikan 1 per 1. 3-3-nya ya, 1 per 1. Ya, siapkan. Parfumnya bebas Ustaz. Ya, Parfumnya itu bebas. bebas. Memang ada parfum yang tidak bebas ya. Oh, warnanya baunya beda. Ya kemenyan boleh. Pokoknya aptib, Yang penting wangi. tahnid namanya. Kemenyan boleh. Ya, jadi wangi-wangian. Begitupun pada tubuhnya nanti. Sebelum menutup berikan di sebagian tubuhnya. Seperti menghiasi orang yang masih hidup. Nah, ini nanti prakteknya. Jadi batas dalilnya itu 3 lembar warna putih, kemudian diberikan wangi-wangian. Itu saja. Simpel kan? Saya ulangi, 3 lembar warna putih. Kalau tidak ada warna putih, warna apapun bisa. Seumpama malam ini sudah harus dikuburkan karena ya takut membusuk karena kecelakaan. Ya sudah, tidak, kalau bisa ya ini juga bisa ini yang begini. Yang penting menutupi. Begitu juga warna ini. Tapi disunnahkan yang warna putih.
anjuran. Pahala orang yang memberikan kafan kepada mayit, mengkafani ya, dari harta mayat sendiri itu, yang mengkafani itu, nanti di surga Allah akan memberikan kepadanya apa? Istabrak. Pakaian apa ini istabrak ini? Yang tipis dan yang tebal. Sutra di surga nanti dapat dia. Baik yang tipis maupun yang tebal. Di dunia ini kita tidak bisa pakai kan? Laki-laki. Ya laki-laki, tapi di surga yang mengkafani mayat itu dapat. Begitu pula juga yang menguburkan. Yang menguburkan mayat itu, mulai dari penguburannya itu sampai hari kiamat nantinya, berapa lama, itu terhitung dia yang menyiapkan perumahan selama di dunia, dan itu akan dibalas nanti oleh Allah selama itu. Berapa tahun itu bagi yang menyiapkan kuburan. Dan yang menyiapkan kuburan dan yang menguburkan, termasuk yang membawa ke kuburan dan mengurusnya. Jadi pahalanya besar sekali. Ini memang wajib kifai, di mana orang yang sudah melaksanakannya membuat terlepas yang lainnya, tapi usahakan kita terlibat lillahi ta'ala. Jadi itu ya, 3 lembar putih. Kemudian cara membungkusnya tidak ada aturan yang terperinci dari Nabi SAW. Cuma itu, 3 lembar. Andaikan kita penitia di sana, ada yang sedang berihram dan meninggal dunia, itu kain ihramnya itu dipakai untuk ya, diantaranya. Dan tidak diberikan wangi-wangian. Dan wajahnya tidak ditutup saat ini. Harus dibuka terus. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di akhir kiamat nanti ada sejumlah orang yang dibangkitkan dan selalu begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Karena waktu dia meninggal dia sedang berihram. Makanya pakaian ihramnya ikut. Dan tidak diberikan wangi-wangian. Wajahnya harus selalu dibuka. Kalau setelah ihram berlaku yang umum. Ya umum, Pak. Biarpun sedang haji lagi umroh gitu ya. Iya. Berlaku yang umum. Cuma ada keistimewaan khusus, Pak. Orang yang melakukan safar untuk haji dan umrah lalu meninggal dunia sudah dijamin. Kalau dia meninggal di dalam perjalanan, apakah jatuh pesawat atau sakit lalu meninggal, sudah dapat jaminan dia. Dijamin apa, Pak? Ya makanya daripada ke puncak tiap minggu ya kumpul-kumpul aja, Pak, biar dalam setahun itu berkali-kali. Karena antara umrah dengan umrah itu penghapusan dosa. Jadi usahakan sekeluarga jangan kemana makan duit. Lebih baik umrah. Ya, mudah-mudahan kita bisa semua berangkat bersama, Pak. Sudah, Pak ya? Jadi cara membungkusnya tidak ada aturan, mau langsung. Begitu juga pengikatnya. Jadi tidak ada perencanaan, itu cuma al-maslahah. Supaya kalau diangkut nanti tidak telanjang atau diturunkan dari ini tidak lepas, telanjang jadinya. Nggak harus 7 gitu ya. Cara menutupnya itu tidak ada aturan, mau kepalanya dibikin dalam bentuk pocong atau dalam bentuk staples, tidak ada aturan dari Nabi SAW. Termasuk dibuka dan tidak dibuka. Ya, ini membukanya ini juga harus cari dalil yang betul-betul ini ya. Begitu juga ketika meletakkannya di bawah, ini ada kan papan begini. Itu semua cuma al-maslahah, supaya tidak tertindih maksudnya. Tapi dalilnya tidak ada. Nah yang ada yang menurunkan itu, ingat ini lompat ini jadinya nih. Kan kita tadi cuma ini kan. Ya jangan ke situ dulu, Pak. Itu menguburkan. Ini kan baru memandikan dan mengkafani. Ya. Sudah, Pak ya? Overlap aja. Tapi alhamdulillah kita hidup di suatu zaman yang namanya kain itu ya berlebihan. Andaikan ini sebenarnya, Pak ya, kalau mau dimasuk-masuki oleh akal,
Ya, tapi ini kan syariat, tidak boleh kita atur-atur dengan akal kita. Buat apa wangi-wangian? Kok dimandikan sampai 3 kali? Kan ujung-ujungnya mau dimasukkan ke dalam liang lahat dan berhadapan dengan belatun kan? Kok harus? Tapi ini syariat, tidak bisa kita akal-akali. Memang dalam pandangan manusia dia kena belatun di situ, tapi kan di sisi Allah lain. Ya, pokoknya syariatnya begitu, Pak. Secara nalarnya kan bisa begitu. Ya. Secara akalnya. Kain kafannya Ustaz, afdolnya beli sendiri atau Dari harta mayat. Dari harta mayat. Jadi nggak boleh sendiri. Sampai kalau masjid atau yayasan menyiapkan, ambil harta mayat, katakan ini penggantinya nih. Oh, harus begitu. Nggak Karena menurut tuntunan Rasulullah, semua pembiayaan itu dari harta yang meninggal. Iya. Kalau udah dikelola yayasan, Ustaz. Yayasan kan butuh duit juga. Nah, ini kan ada iuran dia bulan berbulan, tapi baru dapat sedikit sudah meninggal. Harusnya biayanya itu misalnya habis 2,5 juta. Ya. Dia baru dapat 300 sudah meninggal. Kan ditanggung sama ini. Itu biasanya kan di warga itu kan tidak semua orang berkemampuan, Pak. Ya. Ya mungkin maksudnya yang tidak berkemampuan. Tapi yang berkemampuan ambil nih pergantinya nih. Karena lebih baik dari harta mayat daripada yang lain. Kan kalau yayasan dini itu bukan hanya untuk membeli kapan, Pak. Kan butuh beli mobil juga. Mobil itu butuh bensin juga kan, butuh operasional, perbaikan dan lain-lainnya. Mungkin maksudnya ke situ, Pak. Jadi khusus kapalnya udah ini. Maaf yayasannya, ini penggantinya nih dari harta mayat. Mayat kan terhormat kan? Punya kehormatan. Ketika dia hidup ya tidak mungkin memakai begini sehingga kelihatan dari luar kan. Ya, kita juga perlakukan seperti itu. Maksudnya agar tidak kelihatan auratnya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mulia seperti itu. Kita berpindah bagaimana cara mengkafaninya ya sudah ya. Ya. Jadi apapun bentuknya dan cara bungkusnya itu nanti prakteknya tolong di ini apakah mau di begini atau mau langsung di atau di staples begini atau mau diikat. Berapa ikatannya itu tidak ada aturan, yang penting waspada jangan sampai ketika menurunkan nantinya lepas dan telanjang. Ini bahaya. Pak Ustaz, Ya, Pak. mundur sedikit. Silakan, Pak. Tadi habis dimandiin. Kan keluarga misalnya meninggal, istrinya, suaminya boleh nggak memandiin? Dan juga kalau suaminya meninggal, istrinya bisa nggak memandiin? Ya. Kalau suami istri boleh. Tapi yang ikut itu siapa? Contohnya, laki-laki, sang suami meninggal, kemudian istrinya mau ikut. Berarti laki-laki lain yang ikut memandikan itu harus mahram terhadap perempuan ini. Mahram, Pak, bukan muhrim. Ya. Ya. Kemudian andaikan sang ibu yang meninggal dan suaminya mau ikut, berarti yang perempuan lain yang ikut memandikan sang ibu adalah mahram daripada laki-laki ini. Begitu. Ya. Kalau anak boleh ikut memandikan? Itu tadi. Anaknya memandikan siapa? Bapaknya. Ya bagus, lebih bagus malah. Kalau anak, maksudnya? Enggak boleh. Enggak. Nabi ketika putri beliau meninggal, Zainab meninggal itu, Nabi cuma mengajarkan cara memandikan, tidak ikut. Tapi antara Aisyah dengan Nabi ada perjanjian, kalau saya meninggal, kamu mandikan saya, dan kalau kamu meninggal, saya mandikan kamu. Tapi kan Nabi lebih duluan meninggal. Ada kemungkinan begini ya. Ya, Pak. Kalau yang bisa memandikan tuh orang lain yang bukan mahram. Ya. Berarti istrinya nggak bisa ikut memandikan dong. Ya fitnah. Karena pas meninggal istrinya itu jadi suaminya menjadi janda kan? Tahu sendiri, janda daya tariknya lebih besar daripada gadis.
Pankretnya lebih kuat atau Palanya kayak raya. Ini bukan bahan tertawaan, tapi ya suatu hal yang harus diungkapkan. Kita pindah ke masalah sholat. Bapak-bapak sekalian, ini yang paling penting ya. Kita jangan terlena dengan banyaknya ribuan dan ratusan ribu orang yang ikut mensolati. Karakter, hakikat, batin orang-orang yang mensolati ini yang perlu kita, karena ada ajaran. Apa yang kita baca itu yang harus dari Nabi SAW, karena beliau bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana halnya kalian melihat aku salat. Ini termasuk salat jenazah nih. Takbir pertama, ya pertama sebelum takbir siapa yang jadi imam? Ya imam masjid. Itu bukan dari keluarganya. Bagaimana menunjuk keluarganya kalau dia belum tahu bacaan nanti gimana? Oh, bukan afdolnya yang keluarga. Bukan. Oh. Kalau memandikan dan mengkafani ya keluarganya. Kalau keluarganya kemudian bisa. Kalau memang, tapi tetap walaupun bisa, kalau memang ada imam masjid di situ ya imam masjid itu yang menjadi imamnya. Jangan yang maju ini keluarganya, padahal belum tentu tahu ini bacaannya. Bisa saja dia ini cuma 4 kali, tapi yang Anda baca apa? Mayat sudah baring, usahakan buka ininya. Penutup, biasanya kan ada penutup ini, keranda ya. Buka supaya pasti bahwa ini betul-betul. Kalau perempuan di tengahnya, kalau laki-laki di dekat kepalanya, imamnya ya. Adapun yang di belakang itu usahakan minimal 3 saf. Andaikan ada cuma 3, ada makmum berempat dengan Makmum, imamnya ya, usahakan cuma satu begini. Atau cuma 6, berarti 2, 2, 2 gitu. Tapi kalau ada saf perempuan berarti dihitung juga ya. Ya, makanya seperti masjid bertingkat, terkadang kan masih ada yang kosong, malah di atas, salah. Seharusnya turun menjadi saf bagi laki-laki. Ya, kemudian sudah ya aturannya nih. Takbir pertama langsung membaca Al-Fatihah tanpa doa istiftah. Tidak ada Allahumma baik baini atau tidak ada juga wajah tu wajahiyah. Tidak ada. Langsung Al-Fatihah dan 1 surat. Yang usahakan yang paling pendek seperti Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad atau Inna a'tayna atau Wal Asri. Karena kita bersegera. Langsung takbir kedua. Allahu Akbar. Selawat yang dibaca di sini adalah selawat yang kita baca ketika tahiyat. Di antaranya ya kan ada sekitar 6 riwayat ya, 6 lafaz. Di antaranya yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir Allahu Akbar, lalu memilih doa. Di sini ada beberapa doa, Pak Pur. Itu yang di halaman 14, Pak ya. Usahakan ini ada di halaman berapa ini? Yang paling komplit. Tidak perlu membedakan mayat laki-laki atau perempuan. 14 itu juga nggak menyebutkan lagi perempuan. Iya, Pak. Yang halaman 22 ya. 22. Lihat. Allahumma ya Allah. Lihat Pak, halaman 22 setelah takbir ketiga ya. Ini yang paling bagus nih. Allahumma ya Allah ighfir. Ampunilah lihayina, orang yang masih hidup di kalangan kami. Wa mayyitina, yang sudah menjadi mayat di antara kami. Lihat semuanya. Wa syahidina, yang ada di kalangan kami. Wa ghaibina, dan yang tidak ada di antara kami. Di tempat lain dia. Wa sagirina, dan yang kecil di antara kami. Kalau mayatnya anak-anak, ini masuk nih. Wa kabirina, yang tua di antara kami. Kalau mayatnya
orang dewasa, laki-laki perempuan masuk di sini. Wa dzakarina, dan laki-laki di antara kami, wa unsana, dan perempuan di antara kami. Bagus kan? Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, siapa yang engkau hidupkan di antara kami, fa'ahihi alal Islam, hidupkan dia di atas keislaman, bersatu Islam. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang engkau wafatkan di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkan dia di atas keimanan, mati dalam keadaan beriman. Bagus doanya ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau halang kami dari pahala sholat jenazah ini. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau menyesatkan kami setelah kepergian orang ini. Bagus kan? Ini sengaja dicetak kecil, kalau yang belum hafal jangan malu-malu pegang begini ketika sholat. Boleh juga fotokopi saja ini. Jangan, karena saya kecewa sekali. Ada imam masjid yang menjelaskan menjelang, dia mayatnya sudah ada. Pak, setelah takbir pertama Fatihah, setelah takbir kedua, setelah ketiga doa. Kalau belum hafal terserah, mau lah kok terserah? Kan Nabi bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Masa semau-maunya mau bilang berbahasa Indonesia dalam sholat? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh berbahasa Indonesia dalam sholat. Apalagi berbahasa Bugis. Masa dia bilang sama jemaah, terserah mau baca apa aja. Kalau memang tidak hafal doanya, harus hafal. Jadi jangan pernah ini terlena dan banyak sekali yang sholat. Iya, tapi hafal nggak? Itu dulu. Karena begini, ada puluhan masjid besar dan masjid kecil yang mengadakan daurah seperti ini di Bekasi itu, di kota Bekasi dan di luar kota Bekasi. Ketika saya katakan kepada panitia, saya mau menandatangani sertifikat pelatihan, tapi saya harus uji satu aja ujian, selainnya tidak. Bacaan setelah takbir ketiga itu saja saya mau. Karena setiap hari dia bisa baca Al-Fatihah, setiap hari dia berselawat, dan setiap hari dia bisa memandikan orang yang hidup, anak-anaknya. Ini saja ini. Pokoknya di sini. Atau itu tadi disiapkan di masjid untuk doa ketiga dan keempat ini. Sehingga yang datang dikasihkan bisa sambil baca. Boleh, Pak. Mana, Pak? Ini salah satu cara. Ini salah satu cara. Ya, Pak. Jangan. Saya demi Allah, saya tidak malu andaikan saya tidak hafal ini. Andaikan saya tidak hafal ini, saya tidak akan malu-malu mengatakan itu. Iya, betul. Kalau saya tidak hafal, kok Ustadz tidak hafal? Memang saya Ustadz, tapi saya kan tidak hafal. Saya akan mengatakan, saya mau pegang begini. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Andaikan saya tidak hafal, saya tidak malu-malu mengatakan saya mau baca. Dengan terjemahannya, Pak ya, supaya paham. Ya. Kita mundur sedikit, Pak. Ada kejadian begini. Kejadiannya sekitar 30 tahun lalu di Jawa Timur. Seorang meninggal dunia yang diklaim adalah laki-laki. Masyarakat semua mengatakan laki-laki itu. Namanya juga laki-laki. Ketika dimandikan, ternyata perempuan. Artinya alat kelaminnya adalah alat kelamin perempuan. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Enggak, maksudnya tindakan syar'inya itu apa ya? Tindakan syar'inya gimana? Nah, kita katakan kepada perempuan, ibu-ibu sekalian, tolong siap-siap memandikan mayat ini, adalah mayat perempuan. Ya, serahkan. Begitupun kalau selama hidupnya ketahuan bahwa dia adalah bencong, walaupun dia sudah melakukan operasi apa namanya? Operasi kelamin gender, itu tetap
aslinya adalah laki-laki, tetap walaupun wajahnya seperti wajah perempuan, rambutnya rambut perempuan, dan teteknya juga sudah disuntik menjadi besar, tetap hukumnya dia adalah hukum laki-laki. Harus dimandikan oleh Dan dimandikan oleh laki-laki. Kalau udah ganti kelamin bahasa. Walaupun karena dia laki-laki sebenarnya. Waktu lahirnya ya, seperti waktu lahirnya. Iya. Kalau dia nggak sholat, disolatkan juga. Iya. Selama dia menyatakan saya muslim. Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia dalam keadaan overdosis. Overdosis ya. Dia overdosis, berbusa, meninggal, tetap kita berbaikan untuk memandikan dan mensolati sesuai dengan muslim yang lainnya. Karena ini makanya begini, ada fatwa Ibnu Taimiyah yang sangat mengesankan dalam hal fikih. Dia bilang begini, kalau Anda berhadapan dengan undangan walimah, walimah apa Pak? Makan apa? Terkait dengan pernikahan. Kalau Anda di situ melihat sesuatu yang kemungkaran yang membuat Anda tidak bisa hadir, ya udah itu. Karena itu kan terkait kebahagiaan dua orang saja kan? Ya. Yang nikah. Pesta nikah, walimah itu kan kepentingan dua orang ini kan yang berbulan madu. Antum capek-capek jadi penitia, dia enak-enak aja tuh di kamar tuh. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada seorang muslim yang meninggal, sesibuk apa Anda dan kondisi apa, kalau memang masih bisa datang ikut sholat di belakang imam yang sholat jenazah, ikuti. Karena itu merupakan hal yang diuntungkan. Apalagi kalau dia terkenal, seperti yang disebutkan tadi, kalau dia adalah pemabuk yang overdosis, kan membutuhkan pengampunan. Pengampunan kan? Justru dia lebih mementingkan nih. Nah ini juga terkadang ini, maaf nih, untuk antum semua nih, perhatian. Ada orang, ada ini orangnya, saya tidak sebutkan namanya nih. Ada orang, tetangganya meninggal dunia, tetap aja berangkat ke kantor. Pas ada yang meninggal di luar kota, langsung minta izin ke kantornya, datang ke luar kota, safar. Karena yang meninggal orang khusus bagi dia. Tetangganya meninggal dunia, enggak. Tidak ikut sholat, tidak ikut kuburan, biasa-biasa aja berangkat gitu. Ini akhlak siapa yang begini? Tetangga ini, tetangga. Tahu tetangga di dalam Islam? Andaikan orang Yahudi tetap mendapat kehormatan, tidak boleh diganggu. Perlakukan dengan baik. Ini meninggal tetangganya, tetap berangkat. Yang meninggal di luar kota, mati-matian satu harian itu. Alasannya bertakziah. Ketika ditanya, antum dari mana? Saya habis takziah. Dari mana takziah? Dari Bogor. Di Bogor. Takziah, antum habis bertakziah. Antum tahu nggak bertakziah itu? Ya saya datang ke sana. Apa yang antum ucapkan kepada keluarga mayat? Enggak ketemu. Berarti antum tidak bertakziah sebenarnya. Yang dimaksud bertakziah itu datang ke keluarga mayat, mengatakan antum semua bersabar ya menerima ketetapan Allah atas kematian musibah ini. Itu yang dimaksud takziah. Menyuruh keluarga agar bersabar, berbaik-baikan, sabar ya menerima kematian ini. Datang ke sana, saya datang bertakziah di sana. Takziah apa takziah? Kok tidak paham takziah? Tetangganya meninggal, biasa-biasa aja. Ini fenomena nih, yang ngaji-ngaji nih. Pokoknya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala perantau ngadauh dina Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwah. Saistuna jalmi-jalmi nu ariman teh duluran. Jadi semuanya itu kan apa? Pak Maman ada.
Jadi salah, Wan. Gara-gara tidak pernah mengikut kajian, antum mau katakan nggak perlu hadits, salah. Ibnu Taimiyah katakan, sampai kalau ada kemungkaran besar yang antum lihat di situ, tetap ikut sholat. Anda sebagai orang yang punya ilmu, doakanlah. Dia memang meninggal dalam keadaan overdosis. Siapa lagi yang mau mendoakan? Kita yang harus mendoakan. Ya Allah, ampuni kesalahan ini. Ampuni ya Allah, rahmati dia. Mau saudara dekat atau mau keluarga handai tolan dekat jauh, pokoknya dia adalah orang muslim. Kalau kaitannya sama orang-orang munafik itu yang nggak boleh disolatkan itu gimana? Itu orang-orang yang munafik yang berpura-pura. Nah, misalkan mengetahuinya kan susah juga itu ya. Contohnya kan disebutkan oleh ulama. Kan sedalam Al-Quran begitu. Ya. Mengaku beriman tapi memperolok-olok Nabi. Bahwa Nabi mengajarkan Nabi itu cuma untuk mengenyangkan perutnya aja. Abdullah bin Ubay kan, bagus Abdullah namanya. Bin Ubay bin Salul. Jelas-jelas. Sampai-sampai putranya sendiri yang namanya Abdullah bin Abdullah juga minta izin kepada Nabi. Wahai Nabi, saya sendiri yang sudah mendengarkan dari bapak saya. Itu yang dalam Al-Quran itu persis bapak saya itu. Wahai Nabi, saya minta izin ya. Saya yang mau tebas sendiri bapak saya. Lah, kok begitu? Ya kalau saya yang menebas sendiri bapak saya sampai mati, sudah selesai masalahnya. Tidak ada orang lain yang saya salahkan. Tapi kalau orang lain yang menebas bapak saya akan membisik saya, itu yang pembunuh bapakmu tuh. Balas. Lebih baik saya, wahai Rasulullah. Rasulullah, jangan. Dan Abdullah bin Ubay meninggal dunia, yang mengurus mayatnya Rasulullah juga. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menarik baju Nabi. Hei, wahai Rasulullah, memang tidak mendengar ini apa yang selama ini dia cakap. Iya, saya dengar, tapi Allah kan masih memberikan peluang kepada saya. Sawaun alaihim astaghfartalhum lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja kamu memohonkan ampunan atau tidak memohonkan, Allah tidak akan mengampuni, tapi kan Allah masih memberikan saya kesempatan. Sama saja kau memohonkan ampunan atau tidak akan diampuni, tapi berarti Allah masih memberikan saya kesempatan. Saya masih mau. Bahkan sorban beliau dipakai untuk menutupi mayatnya. Akhlak apa yang melebihi ini? Ada nggak seimbang dengan Abdullah bin Salul pada zaman kita? Cuma ukurannya karena tidak sepengajian, begitu? Salah. Salah. Terus kalau yang dibilang untuk pembelajaran itu Pak Ustaz, kalau orang-orang yang orang munafik itu seakan pada zaman kita, ya orang-orang alim kalau memperolok-olokkan syariat Islam. Masa pendeta dicium kepalanya gimana sih? Ada nggak ulama yang pernah dia perlakukan begitu? Nah, orang-orang begini nih enggak. Orang lain aja yang sholati, ulama jangan. Ya, itu contoh itu. Main-main namanya. Masa bikin ini apa? Di masjid apa namanya? Ya apa seperti begini-begini. Iya. Konser namanya. Yang itu tadi bab sholat posisi mayat, ini pada umumnya kan kepala orang itu selalu rata-rata lihatnya kepala di sebelah kanan atau sebelah utara kalau di Indonesia ini. Nah, ini memang tuntunannya seperti itu atau memang karena ini kebiasaan yang sudah terlanjur ini? Jadi begini, kalau dalam usul fikih namanya itu dilal al-istidlal ya, dilalatul dalil atau istidlal bid dalil. Jangkauan dalil. Memang di dalam hadis itu dijelaskan kalau mayatnya perempuan, imam berdiri lurus dengan tengahnya. Kalau mayatnya laki-laki, lurus dengan kepalanya. Tapi dalam hadis itu dan hadis lainnya tidak dijelaskan posisi kepala mayat di sebelah kiri, selatan atau sebelah kanan, utara. Tidak ada. Jadi kalau besok-besok antum melihat di Masjidil Haram atau di masjid di Indonesia antum melihat kok mayatnya ini kepalanya sebelah kiri atau sebelah selatan, kok begini? Udah diam aja, ikut aja sholat. Artinya tidak masalah, Pak? Tidak ada masalah.
Jangan dipermasalahkan yang tidak ada masalahnya itu. Sehingga ini keras nih. Bukan seidentik. Tidak dijelaskan secara terperinci. Ya. Kalau pengukuran kan harus madhab kiblat. Iya. Nah ini kan cuma masih telanjang begini masih. Iya, iya masih itu kan. Iya, iya. Itu masih Iya, Pak. dalilnya ngambil kias tidur. Takbir ketiga. Nah, ada yang mengajarkan gini, kalau untuk laki-laki kan Allahumma fir laha, untuk singkat doa itu ya. Ini nih. Yang Perempuan, Allahumma fir laha, warhamba, pabi, pabasa. Kalau untuk jamak lagi dalam doa, Allahumma fir lahum kan ya. Nah, doa itu diperbolehkan apa tidak, Ustaz? boleh. Ya ini nomor berapa ini? Lihat, Pak. Lihat di halaman 21. Itu untuk laki-laki. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Tapi apakah selancar itu kita? Kalau dalam bercakap sehari-hari saja kita tidak berbahasa Arab, ini dalam posisi sholat ini, takutnya imam sudah takbir keempat, kita masih di sini. Nah, lebih baik pilih yang simple, yaitu yang ada di halaman 22. Mau laki-laki, mau perempuan, mau bayi, mau anak kecil, mau anak dewasa, remaja, gadis ABG atau janda, pokoknya semua kena ini, kecuali bencong ya. 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 Imam kadang-kadang pas 3 ke 4 itu bacanya cepat banget. Iya, takbir. Ya memang tidak ada bacaan setelah takbir keempat. Nah, 3. Takbir ketiga, kan ini setelah takbir ketiga ini, Pak. Yang halaman 22. Jamaah yang lain kan mau baca yang agak panjang gitu. Ana ulangin ya. Ana ulangi saja. Takbir pertama Al-Fatihah tanpa istiftah. Langsung, dan 1 surat yang pendek. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga bacaan doa untuk mayat ini. Ini. Apa kita mesti menyampaikan, misalnya kita orang tua kita meninggal atau keluarga kita meninggal, minta tolong ke imamnya agak sedikit lama gitu. Enggak, itu jangan diatur imam. Ya karena apa jadi cepat ya. Ini. Nah, ini yaudah, kalau jadi imam termasuk Pak Imam ya. Kalau menjadi imam, usahakan bacaannya agak diperlambat supaya orang-orang yang tidak lancar, lebih-lebih yang pegang kitab begini, jangan cepat-cepat. Kalau mungkin Al-Fatihah dan selawat itu gampang, karena setiap hari kan. Tapi yang masalahnya ini, ya, jadi usahakan kalau jadi imam pahami tuh makmum, kasihan tuh. Ada juga tuh, anak terakhir kok nih ada yang jadi imam, cepat benar ininya. Ini orang ini baca atau tidak nih? Anak yang begitu lancar ini kewalahan sama dia. Nah, jadi setelah takbir ketiga itu Pak kan ini, takbir keempat boleh langsung salam tanpa doa. Boleh juga berdoa sebelum salam, khususnya untuk mayit. Ya, ini sudah Pak ya? Maaf Pak, kita mau tanya, ini masalah identitas tapi memang pernah kejadian. Ya Pak. Jadi kita membantu menangani produk saya di wilayah tempat. Kejadiannya adalah identitas dia itu non muslim, KTP, kakak non muslim. Tapi pengakuan dari pihak keluarga dia muslim. Sudah masuk Islam. Sudah, karena waktu dia nikah dia baca syahadat. Ya udah berarti. Jadi kita akui dia muslim atau tetap non muslim? Akui muslim. Muslim ya. Muslim. Walaupun belum sholat. Karena waktu itu Belum memang ketahuan pernah sholat. ada penolakan dari pihak bukan dari pihak pemakaman. Karena dia hanya melihat identitas surat-suratnya. Iya. Berarti kenapa juga tidak dirubah Pak? Kalau begitu kan jalan tengahnya berikan ini surat keterangan dari yang berwenang kan ini RT RW bahwa orang ini memang belum merubah KTP, tapi dia sudah menyatakan syahadat dan ke istrinya dan keluarganya semua mengakui hal itu. Ini peranan kalau antum jadi RT RW juga jangan ini ya, jangan saklek gitu. Jadi itu akhirnya
identitas terakhir dari surat nikah itu yang kita ajukan. Diterima, Pak. Diterima. Alhamdulillah. Jadi tolong kerjasama kalau ada begitu ya. Jangan di ini kan. Ya, sudahlah, pengakuan orang ada pun di sisi Allah itu kita nggak masukin. Banyak cerita berebut ini muslim pak non muslim. Iya. Jadi kita ini memperlakukan hukum dunia, Pak. Sebagai seorang muslim, baik-baikan. Udah, urus dengan baik. Tapi di sisi Allah ya kita tidak tahu. Mungkin saja ada orang dianggap alim meninggal dunia, tapi kita tidak tahu di sisi Allah, kan itu masalah gaib. Mungkin ada kelakuannya yang membuat dia ya ditolak di sisi Allah. Kan masalah ini kan masalah gaib. Ya, selesai Pak ya sholat ya. Banyak Pak. Apa ini Pak? Sebagai orang yang ditunjuk sebagai imam, itu Pak ya. Iya Pak. Untuk bacaan takbir ketiga itu kan idealnya harus dibaca semua itu ya. Halaman 21 ini. Halaman 21. Kalau kita baca sampai Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu, Cukup nggak? kira-kira cukup. Halaman berapa Pak? 21. Cukup Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa'fu. Karena ini yang teriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, idealnya sampai yang ini. Saya dari dulu mau wanti-wanti nih, ini yang rata-rata ini yang anak wanti-wanti nih. Tolonglah ini kita berjuang di sini ya. Ditingkatkan. Ya, anak mau tanya sejujurnya sama antum, jawab secara jujur ya. Apakah kalau salah satu di antara antum yang meninggal dunia, apa ingin orang yang mensolati dan yang mengimami itu dan semua yang makmumnya itu, termasuk Pak Imam, itu idealnya sempurna bacaannya atau tidak sempurna? Intinya begitu. Kalau begitu antum juga berjuang dong. Jangan cuma orang lain yang diharapkan. Apalagi kita ini yang ustadz-ustadz nih, kalau tidak menghafal itu betul-betul aib itu. Karena Aib sekali. Kadang-kadang ada pilihan. Ini yang gampang nih. Ini udah cukup. Jadi kita nggak ngapalin yang panjang nih jadinya. Selama ini kan gitu kita. Oh ini dia gampang itu ini. Ya udah kita cukupin yang ini. Padahal Sebenarnya yang di halaman 22 itu Al-Fatihah lebih panjang daripada itu, Pak. Antum Al-Fatihah bisa. Masa ini nggak bisa? ini kan jarang masalahnya. Kalau misalnya ngimamin, boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya ada orang datang mengimamin sendiri gitu, ada rombongan dikit kecil, terus Ya keluarga lah gitu. keluarga. Terus Kata imam lagi. udah datang lagi apa habis itu kita Berkali-kali masjid, misalnya. imam lagi gitu. Berkali-kali boleh nggak? Coba diulangi pertanyaan bagaimana, Pak? Jadi waktu itu datang ke tempat saya, nyolatin bapak saya. Ya. Habis itu Di rumah. di rumah. Pas itu kita mau ngubur ke masjid dulu. Ngelamin lagi. Dua kali imam. berkali-kali. Dua kali ikut sholat maksudnya gitu kan. Berarti ini uzurnya orang yang datang ya. Boleh, itu berlaku sampai sesudah dikuburkan pun boleh. Seumpama ada keluarga nih, atau handai tolan, atau teman kantor. Dia tahu meninggal, ternyata sampai, Pak sudah berangkat ke kuburan, ikut ke kuburan, sudah dikuburkan, orang sudah mulai pulang. Mana kuburannya? Ya sudah. Nyolatin di situ. Sendiri boleh juga. Sendiri atau berjamaah boleh. Yang penting jangan menginjak kuburan ya. Ingat, menginjak kuburan dan menduduki kuburan dosa besar. Kalau pas lagi mikul saya nginjak gimana Pak? Ya, usahakan tidak menginjak, itu aja. Posisi menjatuh. Ya. Ini Pak Nur ini. Pak Nur dan Pak Pur. Usahakan tidak terjadi di tempat antum seperti itu. Orang datang membawa mayat tapi menginjak-injak kuburan orang lain, tidak boleh. Menduduki dan menginjak-injak tidak boleh. Antum tahu dosa besarnya. Dalam hadis sahih itu disebutkan seseorang duduk di atas bara api sampai terbakar pakaiannya dan tembus ke kulitnya dan tulangnya, itu masih mending dosanya dibanding menduduki kuburan. Tidak boleh.
Dan betapa banyak ini dalam sejarah salaf itu terjadi seperti ini. Seseorang yang melakukan perjalanan malam kecapean, dia baringlah di suatu tempat istirahat, kecapean. Tiba-tiba dalam tidurnya dia melihat orang mengeluh, waduh, berat. Pas dia bangun, yang dia tiduri kuburan. Ya, ada misalnya, oh iya, kuburan. Akhirnya dia pindah ke tempat lain. Baru dia bisa tidur sampai subuh. Jadi jangan, usahakan diaturnya Pak, kuburan itu jangan menginjak-injak kuburan. Yang lumayan loh ya. Sama waktu itu pas ada pengaturannya. Iya, pengaturannya. Padanya bisa kita nahan itunya. Otomatis kan kuburannya rapet-rapet. Kayak injek-injek gitu. Inilah, ini bagaimana supaya tidak demikian. Harus ada usaha yang pasti Pak. Ada usahakan ini apa? Celahnya memadai 1 meter lah gitu Pak. Mundur lagi. Jadi mensolati ini umumnya sampai kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa, tetap kita ini. Contohnya yang sering terjadi nih. Seorang minuman keras, berbusa-busa, pada tidak mau. Saya bilang ayo kita tangani, nggak apa-apa. Menangis tuh ibunya, masih ada yang mau menangani anak saya. Iya, kali ini saudara kami. Karena saya pernah juga melihat orang itu di masjid, tergoda untuk mabuk. Begitu juga andaikan meninggal di atas pusar seorang pelacur, tetap ambil mayatnya kemudian mandikan dan sholati. Walaupun di mata orang itu kehinaan, naudzubillah. Bunuh diri, Pak. Termasuk bunuh diri. Karena itu dosa besar semua yang masih bisa diampuni oleh Allah, kecuali kemusyrikan, Pak. Bunuh diri termasuk bisa diampuni. Masih bisa diampuni. Bunuh diri, perzinahan, pembunuhan. Bukan katanya dia kalau bunuh diri dia di neraka. Iya, itu ancaman, terancam seperti itu. Sama saja perzinahan, betapa banyak ininya kan ancaman nerakanya, tapi masih bisa diampuni. Kecuali kemusyrikan. Mati dalam kemusyrikan bahaya. Kekal dia. Naudzubillah. Cukup Pak ya salat ya? Sudah selesai ya? Benar lagi Ustaz. Di buku ini nggak ada bacaan sholat takbir keempat Ustaz ya. Iya Pak. Kalau seandainya perlu dibacakan kira-kira seperti apalah maksudnya Ustaz ya. Terus yang kedua, setelah kita selesai salam sholat jenazah, apa memang perlu kita doa lagi gitu ya, di luar sholat jenazah? Iya, sebenarnya doa yang diajarkan oleh Nabi ini sudah sempurna Pak. Makanya itu sebenarnya mengapa kita mengatakan boleh berdoa setelah takbir keempat, karena di dalam kitab-kitab mazhab Ahlus Sunnah, baik dalam kitab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali pun, dan mazhab Zahiri, ada dalil yang mereka pegangi sampai 9 kali takbir. Ini kan cuma 4 kan? Yang paling masyhur ini. Ada yang sampai 9 takbir. Tapi kita pilih yang paling ringkas supaya memudahkan kaum muslimin. Dan mereka dan gurumen mendoakan dengan doa-doa yang sah dari Nabi SAW. Yang masalah sesudah itu ya, sebenarnya apa yang Nabi ajarkan dalam doa-doa, apalagi yang di halaman-halaman 22 itu ya, Masya Allah. Apa yang lebih baik daripada ajaran Nabi? Apakah ada manusia yang lebih baik daripada Nabi? Tidak ada. Ya ini bagus lah. Demikian Pak ya. Pak, yang takbir itu yang kedua nggak ada takbir ya Pak? Tangan kaki. Maksudnya? Kita nggak perlu angkat tangan. Ada 2 cara, sama dengan sholat id. Yang rakaat pertama ada takbir 7 kali dan rakaat kedua ada takbir 5 kali ya. Ya. Begitu juga sholat jenazah. Para ulama fikih Ahlus Sunnah terbagi 2 dalam hal ini. Ada yang mengulangi angkat tangan, ada juga yang tidak. Ya, semuanya boleh. Ya.
Cukup Pak ya? Ringkas kan? Ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astagfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan menjadi penyebab Allah mempertemukan kita semua sekeluarga dan anak keturunan kita, diberkahi di dunia dan dipertemukan di surga Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya yang alhamdulillah begitu singkat tapi padat ya, dan kita banyak ilmu insyaallah. Satu hal yang barangkali yang perlu kita lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana muamalahnya, pelaksanaannya. Nah ini insyaallah oleh Pak Abdurrahman mohon keridoannya untuk sama-sama dengan saya ikut membantu teman-teman ya, bagaimana cara memandikan kemudian mengafankan. Ya kalau menguburkan banyak kan susah ya, sini kan takutnya kita bawa ke kuburannya ini susah yang apa modelnya ya. Kan ada model, ada model di sini ada model yang kita akan coba laksanakan. Alhamdulillah Pak Abdurrahman sudah sering kali menangani masalah pemandian kemudian mengkafani. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Pada Pak Abdurrahman kami